Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Halo para sahabat investor dan pengamat pasar saham. Selamat datang kembali di channel kami, channel YouTube Sadar Saham. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam hasil kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau yang lebih dikenal dengan kode saham BBTN pada kuartal 4 tahun 2025. Seperti yang kita tahu, BBTN baru saja mengumumkan laporan keuangannya yang menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan. Namun menariknya, valuasi sahamnya masih tergolong murah dibandingkan dengan rekan-rekan industrinya. Mari kita bahas satu persatu poin pentingnya. Sebelum masuk ke detail kinerja kuartal 4 tahun 2025, mari kita singgung profil BBTN secara singkat. Sebagai salah satu bank pemerintah Indonesia, BBTN memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, khususnya kredit pemilikan rumah KPR bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bank ini juga tengah melakukan diversifikasi portofolio kredit ke segmen korporasi untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas. Menurut data yang dirilis, BBTN mencatat laba bersih sebesar 1,2 triliun rupiah pada kuartal 4 tahun 2025, meningkat 30% secara tahunan, secara year on year, dan bahkan melonjak 101% secara kuartalan. Untuk seluruh tahun 2025, laba bersihnya mencapai 3,5 triliun rupiah, naik 16% secara year on year, dan melampaui ekspektasi konsensus hingga 109%. Peningkatan laba ini terutama didorong oleh lonjakan net interest income yang tumbuh 101% secara year on year atau 57% secara kuartal on kuartal. Pertumbuhan net interest income ini tidak terlepas dari penurunan cost of fund dan penyesuaian kalkulasi pendapatan bunga efektif pada segmen KPR non-subsidi. Cost of fund tercatat turun menjadi 2,9% pada Desember tahun 2025. Dari 4,1% pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena fokus BBTN untuk meningkatkan proporsi dana murah berupa Current Account Saving Account atau KASA, salah satunya melalui pembatasan pemberian suku bunga khusus kepada nasabah institusi. Meskipun rasio KASA sedikit turun menjadi 49% dari 54% pada Desember tahun 2024, cost of fund deposit tahunan tetap berhasil ditekan menjadi 3,9%. Loan yield meningkat menjadi 10% pada kuartal 4 tahun 2025 dari 9% di kuartal 3 tahun 2025 dan stabil pada level 10% untuk seluruh tahun 2025 dari 8% di tahun 2024. Net interest margin berkat kombinasi penurunan cost of fund dan kenaikan loan yield, net interest margin BBTN naik menjadi 4,2% pada tahun 2025, jauh lebih tinggi dibandingkan 2,9% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit BBTN pada Desember tahun 2025 mencapai 12% secara year on year, melampaui target manajemen yang awalnya berada di kisaran 7-9% secara year on year. Pertumbuhan ini didorong oleh kredit korporasi yang tumbuh 71% secara year on year dan 30% secara kuartal on kuartal. Sejalan dengan strategi untuk meningkatkan proporsi kredit non-perumahan menjadi 30% pada tahun 2029 sampai tahun 2030. Saat ini baru mencapai 18% pada tahun 2025. Meskipun kredit tumbuh pesat, rasio loan to deposit ratio LDR masih relatif longgar di 92%, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga DPK yang solid sebesar 15% secara year on year. Target LDR
Loan deposit ratio untuk tahun 2026 adalah 94-97%. BBTN juga menunjukkan perbaikan pada kualitas asetnya. NPL (Non-Performing Loan Growth) tercatat 3,1% pada Desember tahun 2025, turun dari 3,4% di September tahun 2025, dan mendekati target manajemen di bawah 3,1%. Sedangkan Non-Performing Loan Coverage Ratio meningkat menjadi 124% pada Desember tahun 2025, mendekati target di atas 125% pada tahun 2026. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan beban provisi yang signifikan sebesar 154% secara year on year dan 205% secara kuartal on kuartal, yang menunjukkan komitmen manajemen untuk mengelola risiko kredit dengan baik. Meskipun kinerja keuangan menunjukkan perkembangan yang sangat positif, valuasi saham BBTN hingga saat ini masih tergolong murah dibandingkan dengan industri perbankan secara keseluruhan. Pada saat video ini dibuat, saham BBTN diperdagangkan di rentang harga Rp1.360 sampai Rp1.390 per lembar sahamnya. Berikut adalah beberapa rasio valuasi utamanya. Untuk PER, price earning rasionya dalam setahun sebesar 5,47 kali. Sedangkan untuk price earning rasio rata-rata industri perbankan adalah rasionya 13,06 kali. Dari data tersebut, jelas terlihat bahwa BBTN memiliki price earning yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan median industrinya. Bahkan, jika dibandingkan dengan beberapa pesaing seperti BRIS yang PER-nya 14,32 kali, BNGA PER-nya 6,77 kali, atau Bank Permata yang PER-nya mencapai 41,65 kali, bisa dibilang valuasi BBTN saat ini masih sangat murah dan juga sangat menarik. Sedangkan berdasarkan metode valuasi relatif dengan menggunakan harga book value-nya, maka harga wajar BBTN berada di harga Rp2.580,10 per lembar sahamnya. Dan bila dilihat dari rata-rata PER industrinya yang sebesar 13,06 kali, maka harga BBTN berada di harga Rp3.258,08 per lembar sahamnya. Jadi bisa dibilang, rentang harga wajar BBTN berada di harga Rp2.580 sampai Rp3.258 per lembar sahamnya. Hal ini menunjukkan potensi upside lebih dari 100% dari harga pasarnya saat ini. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan valuasi BBTN masih rendah antara lain, yang pertama, ketergantungan yang masih tinggi pada segmen KPR. Meskipun sedang melakukan diversifikasi, pasar masih melihat BBTN sebagai bank yang sangat bergantung pada sektor perumahan yang memiliki rasio tertentu terkait siklus ekonomi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, persepsi investor terhadap bank pemerintah yang masih negatif. Kadangkala investor memiliki persepsi bahwa bank pemerintah memiliki kecepatan adaptasi yang lebih lambat terhadap perubahan pasar dibandingkan bank swasta. Dan yang ketiga, likuiditas saham yang masih kecil. Meskipun tidak terlalu rendah, likuiditas saham BBTN belum sebesar beberapa bank besar lainnya yang dapat mempengaruhi harga pasarnya. Untuk pertumbuhan kredit, manajemen BBTN berencana untuk terus meningkatkan proporsi kredit non-perumahan yang diharapkan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ke depan. Selain itu, dukungan program pemerintah seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP dengan target 350.000 unit rumah pada tahun 2025 dan tahun 2026 juga akan menjadi pendorong pertumbuhan kredit perumahan. Sedangkan untuk penurunan cost of fund, upaya untuk meningkatkan rasio kasa akan terus dilakukan, yang diharapkan dapat terus menekan biaya dana dan meningkatkan net interest margin.
Kemudian untuk perbaikan kualitas aset, target non-performing loan (NPL) coverage ratio di atas 125% pada tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kesehatan portofolio kredit BBTN. Dari sisi fundamental, kinerja BBTN menunjukkan perkembangan yang sangat positif dengan potensi pertumbuhan yang baik di masa depan. Valuasi yang masih murah juga memberikan margin of safety yang cukup besar bagi investor jangka panjang. Namun, investor juga perlu memperhatikan risiko yang mungkin terjadi, seperti perubahan kebijakan moneter, perlambatan pertumbuhan ekonomi, atau tekanan pada sektor perumahan. Demikianlah pembahasan mengenai kinerja BBTN pada kuartal 4 tahun 2025 dan valuasi sahamnya. Secara keseluruhan, BBTN menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal profitabilitas, pertumbuhan kredit, dan kualitas aset, namun valuasinya masih tergolong murah dibandingkan dengan industrinya. Bagi para investor yang mencari saham dengan fundamental kuat dan potensi upside yang besar, BBTN bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Sebagai catatan, video ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan rekomendasi investasi. Selalu lakukan riset sendiri atau berkonsultasilah dengan konsultan keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berbagi dengan teman-teman Anda, dan berlangganan channel kami untuk mendapatkan update informasi pasar saham lainnya. Anda juga bisa meninggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin Anda bahaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.